kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasul amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat hingga kita bisa berkumpul meskipun secara tidak langsung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Murtado, mahasiswa Institut Tazkiyah jurusan Manajemen Bisnis Syariah angkatan 19. Izinkan saya untuk menjadi moderator pada webinar kita pada malam hari ini, yaitu kelas inspirasi dengan tema menjadi mahasiswa yang luar biasa. Masya Allah, itu tema kita pada malam hari ini. Marilah kita sama-sama membuka atau memulai acara kita pada malam hari ini dengan sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baik. Selanjutnya kita pada hari ini, nama beliau Tufail Muhammad Tiansah ST, adalah aktivis keuangan syariah dengan banyak prestasi dan juga latar belakang pendidikan S1 jurusan manajemen bisnis syariah, fokus konsentrasi di keuangan syariah. Dan juga beliau lulus dengan kategori summa cum laude dengan IPK 3,83. Masya Allah. Lanjut, achievement, pencapaian dan juga prestasi. Beliau merupakan wisudawan terbaik Tazkiyah tahun 2020. Meraih dan Dubai tahun 2020. Juara 1 Olimpiade Politeknik Akuntansi Syariah dan Pasar Modal tahun 2018, juara 2 Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional BISEN di tahun 2018, juara 2 Battle of Brain, ini lomba cerdas cermat, juara 3 Olimpiade Ekonomi Syariah Temilnas, Temu Ilmiah Nasional tahun 2018, juara 1 Olimpiade Ekonomi Syariah Temilreg, Temu Ilmiah Regional di tahun 2017, juga juara 3 lomba bisnis plan HIFES tahun 2017. Ini terakhir ada juara 1 tahfiz Quran kategori juz 30 dalam event Rumah Dakwah tahun 2017. Pengalaman organisasi, Masya Allah, beliau merupakan Presnas, Presiden Nasional POSE tahun 2019-2020. Terus juga di bagian Public Relation Tazkiyah Syariah Investment Club. Juga sebagai Ketua KSI Progress tahun 2018-2019. Pengalaman kerja pernah di bagian acara dan LO di IDX Syariah sebagai asisten dosen Tazkiyah, mata kuliah manajemen investasi, produser acara di Sekolah Muamalah Indonesia, penulis konten di PT Urun Modal, penulis konten dan asisten manajer di Asosiasi Fintech Syariah. Ya, Masya Allah, tadi CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya, kita akan mendengarkan pemaparan materi dan juga sharing dari Kak Tufail. Kepada Kak Tufail, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selamat malam semuanya. Ini saya dengar aura aura pada semangat. Aura-aura calon penerus bangsa dan aura-aura calon pemimpin masa depan. Masya Allah.
Oke, alhamdulillah pada malam kali ini saya diberi amanah sama Taskia buat sharing-sharing ya. Ini saya lebih ke sharing pengalaman dan sebenarnya ini momen yang saya tunggu-tunggu ya. Momen yang saya tunggu-tunggu ada teman-teman semua terkhusus buat mahasiswa Taskia ya yang masih baru mungkin angkatan 20, angkatan 19 ya dan juga 18 terkhusus untuk 3 generasi tersebut. Saya ingin menyampaikan bahwasannya kebanggaan saya terhadap Taskia ya. Mungkin dari beberapa teman-teman juga di sini ada yang pernah merasakan kondisi-kondisi yang seperti saya rasakan. Semoga apa yang saya sharing pada malam ini bisa menjadi apa ibaratnya Sudah kelihatan. ya, judul yang akan saya pakai adalah bagaimana caranya ya jangan sampai kita menjadi mahasiswa yang biasa teman-teman semua. Di sini saya dikasih waktu berapa menit Murtado? Sekitar 45 menit ya. Sekitar 45 menit ya. Ya. Jadi boleh. Coba oke, di sini ada 57 orang. Ini dari mana aja nih? Coba tulis di kolom komentar teman-teman. Ini kita sapa-sapa dulu lah sebelum mulai. Silakan untuk tulis di kolom chat ya. Pada dari mana aja, ini ada 57 orang ya, luar biasa, naik lagi menjadi 58. Oke, saya baca dari Tangsel. Oh, ini ada Haidar nih, ini yang kemarin habis masuk berita juga nih ya. Oke, dari Garut. Oh, Masya Allah, dari jauh-jauh ya. Oke. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Perkenalkan teman-teman, saya Tufel Muhammad Yansah. Teman-teman bisa follow Instagram saya atau LinkedIn saya di @tufelmp ya. Di situ ada berbagai apa namanya ya, kita ntar kalau mau komunikasi lebih lanjut bisa lah teman-teman ya untuk berbagi kisah atau apa. Kalau mau di fallback silakan DM saya Kak, fallback gitu. Tadi saya fallback. Nah, dan pada malam kali ini saya akan berbagi pengalaman saya ya, bagaimana caranya kita untuk jangan menjadi mahasiswa yang biasa ya. Karena apa teman-teman semua, ini silakan disimak baik-baik ya. Perkenalkan dulu ya, saya Tufel Muhammad Yansah ya. Apa namanya, ini bukan artinya untuk apa namanya untuk menyombongkan diri, tapi ini tahadus nikmah ya. Semoga bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi pelajaran teman-teman semua. Karena ada di Indonesia juga nih, ini sebenarnya budaya yang harus agak sedikit kita kurangi ya. Di Indonesia ini biasanya orang itu akan lebih aware ketika siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan. Nah, maka biar mungkin teman-teman percaya dan juga memperhatikan, maka akan saya tunjukkan beberapa poin-poin yang ibaratnya yang sama perjalanan saya di Taskia. Ya, alhamdulillah pernah menjadi IPK 4 pada program matrikulasi ya, pemenang banyak lomba dalam ekonomi syariah, terutama dalam olimpiade, ya, menjadi best group di International Youth Leader Dubai Brunei, ya, ketua Kasih Progres, jadi presidium nasional hingga wisadawan terbaik. Sesungguhnya ini semua saya dapatkan bukanlah karena kehebatan saya pribadi. Ingat, ini saya merasakan sekali semua prestasi yang pernah saya dapat ini murni bukan karena apa namanya kemampuan diri saya. Saya merasa banyak sekali faktor-faktor X yang membantu dalam hidup saya bisa meraih ini. Dan ini sesuatu hal yang belum pernah tidak tercapai. Ini foto saya ketika kemarin wisuda, teman-teman semua. Di sana saya apa namanya menjadi wisudawan terbaik, dan sebelum itu juga saya menyampaikan pidato pembukaan untuk wisuda itu mewakilkan teman-teman di sana. Di sana saya menangis, teman-teman semua. Kenapa saya menangis? Karena saya teringat pesan dari kedua orang tua saya. Beliau pernah berkata, ibu sama ayah nggak pernah bisa ngasih kamu harta yang banyak, tapi ibu sama ayah bisa ngasih kamu ilmu. Hal itu yang menjadi penyemangat saya, ya, hingga akhirnya ketika di saat itu saya menangis, teman-teman semua, ya, dengan penuh dengan penuh haru saya menangis. Alhamdulillah bisa mendapatkan wisudawan terbaik dan mendapatkan hadiah umroh yang langsung dapat dari Fasafi Antonio. Mungkin di sini saya akan sedikit share ke teman-teman.
Sebagai pamungkas dan sudah menjadi satu tradisi dari Tazkiyah, insya Allah Yayasan Tazkiyah Cendekia akan memberikan hadiah umroh kepada lulusan terbaik tahun ini yang akan jatuh kepada Ananda Tufail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak teman-teman suaranya? Tadi masuk nggak suara komputernya? Kedengaran, Kak. Masya Allah, kedengar Kak. Mantap. Ini satu lagi mana ya yang di Instagram? Oh ini teman-teman semua. Saya izin share screen lagi. Nih dari video ini mungkin suara tidak terdengar karena dari Instagram. Benar-benar kala itu benar-benar terharu, benar-benar suatu momen yang nggak pernah bisa dilupakan, dan ya hanya ini yang bisa saya berikan. Dan ini juga salah satu judulnya di sini saya mengatakan bahwa ini hadiah kecil untuk ayah dan bunda, karena sejatinya ini hanyalah sebagian kecil apa yang bisa saya berikan kepada kedua orang tua saya. Oke, lanjut ke materi teman-teman semua. Mungkin cukup pengenalannya ya. Ini teman-teman mohon dicermati ya. Jadi mahasiswa aktif itu capek ya. Serius jujur, jadi mahasiswa aktif itu capek. Tapi jadi mahasiswa yang nggak ada apa-apa juga capek. Jadi pilih yang mana? Nah, jadi gitu ya. Menjadi mahasiswa yang aktif ya. Aktif di sini bukan artinya hanya organisasi maupun prestasi akademik, tapi juga artinya aktif di sini adalah teman-teman menjadi mahasiswa yang tidak diam. Teman-teman menjadi mahasiswa yang memiliki tujuan. Kalau teman-teman dari sekarang tujuannya ingin bisnis, silakan aktif untuk berbisnis. Jadilah kuda-kuda, kuliah dagang ya. Jadilah habis kuliah dagang ya. Ataupun teman-teman yang masih belum tahu untuk kedepannya seperti apa tapi ingin aktif menambah soft skill, jadilah kura-kura, kuliah rapat ya. Tapi janganlah teman-teman menjadi kupu-kupu, kuliah pulang tidak mendapatkan apa-apa ya. Jadi dua pilihan, karena sejatinya ya mau aktif itu capek, tapi kalau teman-teman selalu pulang, nggak ada kegiatan, udah masuk kelas telat, titip absen ya, atau udah sering dengan kuliah online via Zoom sambil tiduran, sambil lebahan, tidak mendengarkan ya. Nah, maka sejatinya teman-teman tidak akan mendapatkan apa-apa ya. Teman-teman malah akan capek untuk di kemudian harinya. Ya. Di sini saya akan memulai cerita saya mengenai masa-masa SMA saya. Ini foto saya ketika SMA ya, masih kurus pada saat itu. Saya saya sekolah SMA di Bandung, tepatnya di SMA Terpadu Baitur Rahman di Ciparai Bandung ya. Masa-masa SMA saya berjalan seperti biasanya ya, seperti pada masa-masa anak-anak SMA pada biasanya. Namun di situ dulu saya iri lah melihat teman-teman saya ketika mereka masing-masing sudah punya sudah punya fokus masing-masing ya. Ada yang sudah juara olimpiade matematika, olimpiade astronomi dan lain-lain, dan di situ saya masih belum bisa melakukan apa-apa ya. Tapi ada satu hal yang menarik ketika SMA adalah ketika saya mendapatkan pelajaran kewirausahaan. Nah, di situ saya merasakan ada passion mengenai kewirausahaan dan juga bisnis. Dan saya juga membaca buku dari Po Santosa dan juga membaca buku Bisnis ala Nabi. Nah, dari situ saya ada ketertarikan sebenarnya tentang mengenai ekonomi Islam. Ya. Cerita ketika kuliah, saya ditemani oleh di masa-masa lingkaran saya, walaupun saya orang biasa-biasa saja ketika SMA, tapi lingkaran saya itu orang-orang yang cukup luar biasa semua, ya, yang dari teman-teman saya. Dan ketika kuliah itu di akhir SMA, saya ada dua pilihan. Saya ingin masuk jurusan bisnis ataupun ekonomi syariah. Ya, akhirnya dengan bimbang ke SBMPTN saat itu. Dan qadarullah teman-teman semua, ya, saya pada saat itu gagal. Ya, saya gagal untuk di SNPTN dan SBMPTN. Mungkin sebagian teman-teman di sini, ya, yang kuliah di Tazkiyah juga ada yang merasakan yang sama. Bahwasanya kita jujur-jujuran saja ya. Pada saat itu kita belum tahu Tazkiyah seperti apa, dan kita hanya menjadikan ibaratnya dulu menganggap
Dan kita dulu menganggap bahwasanya tazkiyah ini sebagai pilihan kedua maupun pilihan terakhir. Ya, jujur dulu saya sempat ibaratnya gagal di SNMPTN dan SBMPTN pada saat itu. Saya mengambil bisnis ya, tapi saya gagal dan saya akhirnya emang kalau tazkiyah itu sudah masuk list, cuman bukan prioritas tapi menjadi di akhir ya. Saya ingin ikut ujian mandiri namun tidak diperbolehkan, akhirnya saya langsung diarahkan untuk masuk tazkiyah. Dan ketika awal masuk tazkiyah saya malu, teman-teman semua ya. Kenapa saya malu? Ini saya terus terang aja kepada teman-teman semua ya. Ini juga pernah saya tulis di Instagram ya, ada captionnya judulnya dulu aku malu ya. Dulu memang saya malu masuk tazkiyah karena kenapa? Karena saya berteman erat dengan 10 orang ketika SMA itu. Dari 10 orang itu ya, semuanya adalah masuk PTN negeri, teman-teman. Bisa dibayangkan. Dari 10 orang itu semuanya masuk PTN negeri, cuma saya yang doang tidak masuk PTN negeri. Ketika SMA, perasaan seperti itu perasaan yang sangat menyakitkan, bukan? Ya, perasaan yang merasa kita minder, kita merasa gagal, kita telah berjuang baik, ya. Kesalahan saya ke SMA ya, beberapa kali saya agak sedikit bertinggi hati mungkin pada saat itu ya, ibaratnya saya mengcompare saya dengan teman saya, kok teman saya lolos kok saya tidak. Nah, perasaan-perasaan membandingkan itu membuat saya malu dan membuat saya awalnya ya merasa tidak nyaman ya, tidak percaya diri untuk kuliah di tazkiyah ya. Dan ini berlaku hingga 1 semester ya, kurang lebih hampir 1 semester saya kuliah di tazkiyah. Saya itu jarang mengupload sosial media dan lain-lain, dan karena pada saat itu saya masih sedikit trauma dan melawan rasa malu tersebut. Tapi alhamdulillah ya, namanya jalan Allah, Allah selalu punya jalan ya. Pada saat itu guru saya bernama Pak Nur Rahman ya, salah satu guru saya di SMA, dia sudah berkata kepada saya sambil menyemangati, sudah tidak apa-apa, universitas itu memang mempengaruhi, tapi pengaruh terbesar ada pada orang itu sendiri. Emas dimanapun, ia akan tetap menjadi emas. Kata-kata ini yang membuat meningkatkan semangat saya, teman-teman. Kata-kata ini yang membuat saya, saya kuliah tazkiyah, kampus pelopor ekonomi Islam, maka saya harus jadi terbaik di sana. Ya, karena kenapa? Karena untuk melawan rasa malu saya harus membuktikan bahwasanya dengan saya ada di sini, saya harus bisa menjadi yang terbaik. Ya, boleh teman-teman saya di PTN negeri ya, tapi saya walaupun di PTN swasta, tapi saya harus aktif dan harus menjadi yang terbaik ya. Bagaimana saya? Jadi pada saat itu saya mencari cara, bagaimana caranya untuk saya bisa mengaktualisasi diri, bagaimana caranya saya bisa membuktikan bahwasanya saya juga bisa gitu. Saya itu tidak akan mempengaruhi prestasi maupun semangat saya. Dari sini kata-kata ini menumbuhkan satu semangat. Hingga pada akhirnya di suatu malam pada saat itu dimatrikulasi ya, teman-teman semua dimatrikulasi, mungkin teman-teman ya merasakan juga. Teman-teman di sini mungkin ada yang merasakan juga ya, dia pernah dimatrikulasi, pada saat itu dimatrikulasi teman-teman tiba-tiba datang ya, teman-teman dari kakak-kakak Asia Progress itu datang membuat suatu kajian mengenai ekonomi Islam. Nah, kajian itu adanya di masjid. Ketika saya kajian di masjid ya, teman-teman semua selesai kajian itu selesai di masjid, tiba-tiba mereka menawarkan bahwasanya bakal ada namanya kompetisi lomba Olimpiade Ekonomi Syariah di tingkat Jabodetabek ya. Pada saat itu saya masih semester 1 ditawari untuk mengikuti seleksinya. Akhirnya saya mengikuti seleksi karena kenapa? Katanya mereka menjamin ketika teman-teman ikut seleksi, saya akan dikarantina selama 2 minggu, akan dibina selama 2 minggu untuk bisa mempelajari mengenai ekonomi Islam dari pelajaran semester 1 hingga semester 7. Nah, artinya di sini saya karena pada situ penasaran juga mengenai ekonomi syariah, akhirnya saya ikut seleksi dengan niat pada saat itu bukan untuk lomba, tapi agar bisa ikut karantina. Karena saya ingin belajar ekonomi syariah lebih dulu daripada teman-teman saya yang lain. Alhamdulillah, qadarullah, singkat cerita, saya terseleksi, diterima, ya. Dan pada saat itu liburan pertama kali di tazkiyah, liburan kampus setiap semesteran, saya gadaikan untuk karantina selama 2 minggu. Jadi saya tidak liburan, tapi saya dikarantina
di Sentul pada saat itu untuk belajar mengenai ekonomi Islam. Dan alhamdulillah ya setelah banyak pelajaran dan di sini saya menemukan mulai merasa nyaman dengan Tazkiyah ya, di mana pada saat itu kakak-kakak progresnya di sini benar-benar mengayomi saya, benar-benar merasa dibina dan benar-benar dikasih pemahaman mengenai ekonomi Islam ya, hingga akhirnya ya saya mulai percaya diri. Ya alhamdulillah pada saat itu lomba pertama kali saya ya di Universitas Yasi mengenai lomba Islam bisa meraih juara pertama ya bersama kakak tingkat dari KSI Progres. Lomba pada saat ini saya merasa excited karena kenapa? Karena baru saat ini saya merasakan lomba yang dimana tidak terlalu terasa persaingan kompetisinya, tapi lebih merasakan persaingan ukhuwahnya. Dan ini juga mulai awalnya cinta saya terhadap Organifose, karena mengadakan lomba ini salah satu Fose. Di situ saya bertemu dengan berbagai macam kampus di Jabodetabek, termasuk juga di sini saya mulai percaya diri. Kenapa? Karena pada saat di final saya mengalahkan Gunadarma, saya mengalahkan UIN, saya mengalahkan UNJ dan juga mengalahkan Universitas Indonesia. Bahwasanya saya mulai bangga bahwa Tazkiyah itu bisa mengalahkan kampus-kampus negeri sekalipun. Nah dari sini mulai rasa tumbuh kepercayaan diri dari saya. Ya. Dan kemudian ternyata ini berlanjut ya teman-teman, dari awalnya saya malu di Tazkiyah ya, saya akhirnya berlanjut ingin lebih membuktikan diri lagi dan ingin menunjukkan bahwasanya Tazkiyah itu memang berprestasi gitu ya. Dan alhamdulillah ya saya berlanjut bisa menjuari juga pada saat itu di PNJ. Ini juga saya juara di Medan pada saat itu di Ilmu Ilmiah Nasional, dan ini juga di salah satu acara olimpiade terbesar di Indonesia ya, itu di Gisen. Di saat itu juga alhamdulillah menjadi juara, dan ini dalam 2 bulan saya bisa menjuarai 3 kompetisi. Ya, dari sini ya, dari sini saya mulai merasakan bahwasannya ya apa yang disampaikan guru saya itu benar ya, dimanapun kita berada ya, dimanapun emas itu berada, maka emas akan tetap jadi emas. Artinya tidak menutup kemungkinan ya, artinya kampus itu tidak terlalu mempengaruhi teman-teman. Yang lebih mempengaruhi itu bagaimana dalam diri kita semua ya. Dari lomba-lomba inilah saya mulai merasakan ya. Karena pada saat itu dalam lomba ini, kenapa saya ingin lomba? Karena alasan utama pertama ya, dari lomba ini ya, ini ajang aktualisasi diri. Nah, kedua, dari lomba ini saya menemukan teman-teman satu frekuensi ya. Oke, mungkin kita kuliah di Tazkiyah ya. Cuman saya merasa tidak semua orang teman-teman saya di Tazkiyah itu satu frekuensi, terutama untuk berdiskusi mengenai ekonomi Islam. Nah, ketika saya mengikuti lomba ini ya, saya menemukan teman-teman yang lebih inspiratif, teman-teman yang lebih luar biasa. Dan di situ kita bisa banyak bertukar pikiran ya, dan membahas hal-hal mengenai strategis mengenai ekonomi Islam. Ya, di situ saya merasa nyaman, dan di sini benar-benar merasa nyaman ketika melakukan lomba-lomba, dan ini terus berlanjut. Nah, singkat cerita, selama 1 tahun perjalanan saya fokus di keilmuan ya teman-teman semua. Saya fokus aktif lomba kesana kemari ya. Tiba-tiba lagi asik lomba, pada tahun depannya saya malah dipilih menjadi ketua ya. Pada saat itu saya belum bisa move on, dan saya nggak pede untuk menjadi ketua ya. Saya belum bisa move on. Kenapa? Karena pada saat itu saya memiliki ambisi di tahun pertama untuk bisa menjuarai semua kompetisi Olimpiade Ekonomi Syariah ya. Jadi tahun pertama di Tazkiyah, kuliah di Tazkiyah, tahun pertama berorganisasi di KSI Progres, saya memiliki ambisi bahwasanya di tahun kedua saya harus bisa menjuarai semua lomba, semua cabang lomba tentang ekonomi syariah. Saya ingin menjadi yang terbaik di sana. Tapi qadarullah ketika tahun kedua saya dipilih menjadi ketua. Nah, ketika dipilih menjadi ketua di situ, saya tidak bisa lagi ya untuk aktif secara langsung secara lomba-lomba. Karena kenapa? Ketika kita menjadi leader, bukan saatnya lagi kita untuk menonjolkan diri, tapi saatnya kita mengembangkan adik-adik yang di bawah. Akhirnya ketika menjadi ketua, saya hanya lomba ikut sekali pada saat itu, dan setelahnya tidak pernah ikut lomba lagi ya. Dan di sini saya masih jujur belum bisa move on, dan saya nggak pede ketika menjadi ketua. Saya merasa ada sesuatu yang tidak nyaman teman-teman. Saya merasa benar-benar sedang berada di luar zona saya ya. Saya merasa ketidaknyamanan, saya merasa kesalahan ketika menjadi ketua ya. Mungkin di sini ada yang hadir seperti Kak Alwi tahu ketika saya menjadi ketua Progres itu seperti apa teman-teman semua ya. Benar-benar nggak pede ya, benar-benar nggak pede.
Hingga singkat cerita, satu tahun berjalan saya menjadi ketua dari KC Progress ya. Dari KC Progress juga di sini ketika saya menjadi ketua ya, akhirnya saya belajar untuk menerima. Saya belajar untuk menerima bahwa saya menjadi ketua, apa yang bisa saya lakukan. Akhirnya dari ketika saya menjadi ketua ya, satu hal yang saya pelajari tadi ya, saya belajar untuk keluar dari zona nyaman. Saya belajar untuk keluar dari zona nyaman ketika menjadi ketua di situ ya. Saya walaupun tidak bisa merasakan untuk bisa ikut lomba-lomba lagi, tapi saya salurkan untuk pergi ke berbagai daerah ya, pergi untuk ke beberapa KC-KC untuk bertukar pikiran bagaimana mengembangkan ekonomi syariah di kampus Tazkiyah. Ya, pada saat itu kami memiliki program namanya Desa Binaan ya. Desa Binaan KC Progress yang ada di dekat Citaringgul di daerah sana, dan kita melakukan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat di sana. Yang dimana ketika ada acara-acara kunjungan-kunjungan, ketika ada acara-acara besar, ya snack-snack makanan itu kita pesan dan kita bina, kita adakan pelatihan terlebih dahulu itu dari kita untuk ke desa-desa di sana. Jadi kita memesan kepada masyarakat yang ada di sana, teman-teman semua. Nah, 1 tahun berjalan saya menjadi ketua Progress. Jadi agendanya ketika saya masuk KSEI, namanya Kelompok Studi Ekonomi Syariah, itu ada tingkatan secara nasionalnya. Ibarat KSEI itu seperti suatu negara, maka ada PBB atau perwakilan-perwakilan secara nasional dari KSEI ini yang menaunginya. Dan saya pada saat itu dicalonkan untuk menjadi presidium nasional, ya. Tapi qadarullah teman-teman semua, ketika saya dicalonkan untuk menjadi presidium nasional FOSEI pada saat itu, ya, saya gagal, teman-teman, ya. Saya gagal untuk menjadi presidium nasional FOSEI. Karena kenapa? Ya, karena ya memang teman-teman yang lain ini lebih berkompeten daripada saya pribadi ya dibandingkan yang lainnya. Tapi ketika awal saya ingin mencalonkan menjadi Presnas pun itu saya sempat diambang kebimbangan ya. Saya merasa pada saat itu tidak pede untuk maju kepada Presnas. Karena ketika saya menjadi ketua KSEI Progress pun pada saat itu saya masih belum pede menjadi seorang pemimpin gitu. Terutama apalagi ketika saya menjadi Presnas FOSEI ya, itu saya harus bertemu dengan orang-orang besar. Saya harus bertemu dengan tokoh-tokoh, saya harus bertemu dengan para stakeholder ekonomi syariah ya. Di mana di situ saya belum merasakan apa pedenya. Dan yang membuat saya pada saat itu ragu juga untuk maju sebagai Presiden Nasional FOSEI adalah apa gagasan yang saya bawa, apa sebenarnya saya inginkan ya. Hingga satu saat saya berdiskusi dengan teman saya, ya, saya menemukan satu hal yang ingin saya bawa ke sana. Ternyata ada satu gagasan yang ingin saya bawa di FOSEI ini, teman-teman. Nah, maka dari itu akhirnya saya maju, ya, dan saya ketika di interview saya berkata bukan jabatan yang menjadi ambisi saya pada saat ini, melainkan kontribusi. Jadi walaupun saya gagal menjadi Presnas FOSEI pada kala itu, ya, walaupun saya gagal menjadi Presnas FOSEI itu, tapi saya untuk memutuskan untuk tetap lanjut menjadi Badan Pekerja Nasional, yang dimana ya rata-rata setelah tidak terpilih orang-orang itu pasti akan rata-rata akan keluar. Karena kenapa? Ya karena mungkin tidak ada itu. Tapi ketika selesai dari ketika tidak terpilih menjadi Presnas ini, ya saya akhirnya coba menghibur diri dulu. Saya coba untuk mencari kegiatan lain. Akhirnya saya nekat teman-teman untuk ikut International Youth Leader, ya. Di sini padahal pada saat itu kemampuan bahasa Inggris saya masih di bawah rata-rata ya. Tapi jika kita punya kemauan, teman-teman semua, jika kita punya kemauan ya, itu maka akan bisa. Akhirnya saya nekat ikut International Leader. Di situ saya mengikuti berbagai seleksinya ya. Alhamdulillah juga mendapatkan mendapatkan potongan. Jadi saya mendapatkan untuk biaya ya. Saya mendapatkan potongan setengah dari program biaya ini. Saya mendapatkan beasiswa sekitar 50% untuk mengikuti program ini. Sisanya saya untuk mencari donatur-donatur dan juga sponsorship. Perjuangan berat di situ juga terjadi ketika mencari donatur dan juga sponsorship. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah Menara Burj Khalifa, salah satu gedung tertinggi di dunia ya, yang sekarang menjadi di dunia. Dan di sana ketika di Dubai dan Brunei juga saya merasakan bahwasanya terutama di Dubai, Indonesia ini 5 tahun tertinggal daripada ibaratnya Dubai itu seperti 5 tahun masa depannya Indonesia. Artinya kita ini tertinggal gitu. Dan di sini banyak pelajaran yang saya ambil, teman-teman semua, bahwasanya bagaimana negara Dubai itu bisa berinovasi. Nah,
itu. Nah, dari hal-hal dari international leader juga ini, ya saya memahami bahwasanya oh ternyata saya bisa loh ikut ini gitu. Walaupun dulu ya ibaratnya saya hanya bermodal nekat dan juga bermodal semangat teman-teman untuk mengikuti hal-hal yang seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini contoh beberapa gagasan yang saya bawa ya. Gagasan yang saya bawa ketika saya mencalonkan diri sebagai Presidium FOSE Nasional, yaitu saya mencanangkan untuk adanya FOSE Podcast dan juga Kitab Sakti FOSE. Kitab Sakti FOSE ini adalah isinya teman-teman semua dan adalah rangkuman dasar mengenai materi ekonomi syariah ya. Jadi teman-teman ya kalau mau belajar ekonomi syariah, ingin belajar mungkin dasar-dasarnya, ingin mengenal kulit-kulitnya tapi seluruh pelajaran ekonomi syariah, silakan bisa diakses Kitab Sakti FOSE ini ada di portal FOSE. Teman-teman semua ntar bisa diakses atau bisa minta ntar ke teman-teman dari kakak-kakak yang ada di Progress juga bisa minta yang memiliki Kitab Sakti FOSE ini. Ini juga ada FOSE Podcast yang mana pada saat itu saya ingin bagaimana caranya ekonomi syariah ya itu bisa tersampai kepada Anda, terutama agar ketika FOSE Podcast ini kan bisa diputar selalu ya dan juga mengikuti zaman. Dan ini beberapa gagasan-gagasan yang saya bawa ketika saya mencalonkan diri sebagai Presidium Nasional walaupun saya tidak terpilih dan saya ditunjuk untuk dan salah satu penanggung jawab dari dua masterpiece ini ya. Yang di sini membuat saya sadar adalah salah satu sumber kebahagiaan adalah ketika kita memiliki karya teman-teman semua. Di sini saya sekarang bisa bercerita dan saya merasakan suatu kebahagiaan yang berbeda ya. Karena kenapa? Karena di sini ya saya bisa menghasilkan karya dan ini yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman semua ya. Karena ingat kita hidup di dunia ini bukan karena keberadaan kita tapi karena kebermanfaatan kita dan juga karena karya kita. Kalau teman-teman ingin dikenang, kalau teman-teman ingin hidup selamanya, maka perbanyaklah karya untuk teman-teman semua. Nah, singkat cerita pada saat itu, ketika saya sudah mengikhlaskan diri saya tidak terpilih menjadi Presiden Nasional FOSE, ya, dan saya tetap berkontribusi dengan besar. Qadarullah pada saat itu saya ditunjuk menjadi pelaksana tugas Presnas FOSE, ya. Saya ditunjuk menjadi pelaksana tugas Presnas FOSE 2019-2020 ya. Yang dimana saya akui sekali lagi teman-teman ketika saya nyalon menjadi Presiden Nasional FOSE ya, salah satu bidang yang paling saya hindari adalah bidang kelembagaan. Jadi di FOSE itu ada 5 bidang, ada bidang kelembagaan, keilmuan, media, terus kaderisasi dan juga keuangan. Nah, dan di antara 5 bidang itu, bidang yang paling saya hindari adalah bidang kelembagaan. Karena kenapa? Karena dalam bidang kelembagaan, tanggung jawabnya adalah bertemu dengan orang-orang besar, berkoordinasi dengan para stakeholder. Nah, ibaratnya kelembagaan ini adalah wajah dari FOSE, teman-teman semua. Ya, kelembagaan ini wajah dari FOSE dari FOSE. Maka pada saat itu saya jujur saya minder karena saya sebelumnya tidak punya basic untuk audiensi dan lain-lain. Karena pada saat itu saya hanya fokus di bidang keilmuan. Ya. Tapi teman-teman semua, ada satu hal yang saya pelajari lagi, ya. Ada hal yang saya pelajari ketika saya akhirnya terpilih menjadi PLT Prestas FOSE pada saat itu, ya. Saya menceritakan pengalaman saya dan benar-benar ketika menjadi PLT, walaupun hanya ya kurang dari 1 tahun, ya. Saya menjadi PLT ini, tapi saya merasakan perkembangan atau progres dari diri saya. Dan lagi-lagi ketika saya menjadi ketua, ketika saya menjadi Prestas FOSE di sini, saya merasakan ketidaknyamanan dalam diri. Saya merasakan ketidaknyamanan dalam diri, saya merasakan ada kesengsaraan, kesulitan dalam diri saya. Ya. Dan ketika saya cerita ke teman-teman, saya cerita kepada mentor saya, bahwasanya itu tidak apa-apa, Vel, berarti kamu artinya lagi berkembang di sana. Kamu nggak boleh minder, kamu harus terus menjalankan. Dan akhirnya saya coba menjalankan amanah ini dan alhamdulillah teman-teman juga mendukung ya. Hingga akhirnya teman-teman semua yang awalnya saya terpaksa untuk bertemu dengan banyak orang, saya terpaksa untuk ketemu dengan orang-orang besar, saya terpaksa untuk ketemu dengan stakeholder. Akhirnya sekarang malah saya terbiasa. Saya terbiasa untuk melakukan audiensi, saya terbiasa untuk bertemu dengan para orang-orang yang berpengaruh yang ada di Indonesia, terutama dalam ekonomi syariah. Ini salah satu contoh foto ya. Ini foto saya ketika bertemu dengan Ustadz Gunawan Yasni ya. Salah satu
bendahara DSN dari MUI. Beliau adalah bendahara dari DSN MUI, ya, dan juga host dalam acara Metro TV, teman-teman semua. Dia host dalam acara Ekonomi Syariah Talk. Dan di sini pertama kalinya saya bertemu dengan ketika Bujang Ahmad Fose bertemu dengan salah satu tokoh besar, ya, seperti itu. Dan ini di samping kanan adalah Mas Arief Rosyid, ya. Beliau sekarang menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Syariah Mandiri. Namun alhamdulillah pada malam kali ini, pada sore tadi baru dia diumumkan, beliau juga terpilih sebagai Komisaris Independen dari Bank Syariah Indonesia. Ya, karena kan Bank Syariah Mandiri, Bank BRI dan juga Bank BNI itu di merger, ya, membentuk menjadi Bank Syariah Indonesia. Di sini agenda saya adalah apa? Saya menyerahkan, ya, analisis merger dari Fose, analisis mengenai kajian mengenai merger Bank Syariah dari Fose kepada beliau, dan juga memberikan hasil kajian wakaf data kepada beliau dan menjelaskan bahwasanya ternyata dari hasil wakaf data yang Fose lakukan, teman-teman, jadi Fose melakukan kami melakukan kajian wakaf data tentang ekonomi masjid. Dari situ terbukti bahwasanya baru sekitar 8%, masih kurang dari 8% masjid yang memiliki program ekonomi yang produktif. Jadi dananya diproduktifkan itu baru hanya 8%. Dan di sini pertama kalinya juga masih awal-awal saya bertemu dengan orang besar, dan di sini adalah saya takut untuk bertemu dengan beliau-beliau ini. Hingga akhirnya teman-teman saya juga pada saat itu tiba-tiba di satu sore saya lagi ada di Sentul, pada saat itu lagi safar, ditelepon oleh Mas Arief Rosyid karena beliau juga ketua pemuda DMI. Di situ ditelepon, "Vel, kamu malam bisa nggak ketemu Pak JK?" Nah, Pak Yusuf. Dan di situ benar-benar ketika awal ditelepon saya merasa merinding, dan juga jantung saya berdebar-debar. Karena kenapa? Karena pada saat itu saya masih ibaratnya masih tetap, ya, saya masih merasa kurang percaya diri, saya masih merasa minder. Wah, yakin nih saya akan bertemu Pak Yusuf Kalla. Dan akhirnya dengan penuh meyakinkan saya menguatkan kemampuan dan juga bercerita dengan teman-teman, ya. Akhirnya saya bisa bertemu dengan beliau pada malam itu. Saya juga menyerahkan hasil wakaf data dan juga menceritakan, ya, mengenai hasil-hasil apa yang telah Fose lakukan mengenai wakaf data ini. Dan alhamdulillah beliau merespon, ya, dengan baik. Dan saya juga di situ mengundang beliau, Pak Yusuf Kalla, untuk agar apa? Agar beliau bisa mengisi, ya, dalam acara Munas Fose pada di Yogyakarta kemarin. Dan alhamdulillah beliau bersedia dan mengendangkapi hasil penelitian kami mengenai wakaf dengan uang. Dan teman-teman semua, ya, yang terakhir hingga akhirnya, dan saya juga di sini merasa merinding karena saya bisa menjadi salah satu saksi sejarah, ya. Saya alhamdulillah juga bisa ikut menemani, ya, teman-teman dalam penyerahan naskah akademik dan konsepsi RUU Ekonomi Syariah kepada pimpinan DPR. Ya. Di sini yang membuat ini adalah karena kenapa? Karena pada saat itu, ya, teman-teman, kita memang sedang menggadang, ya, KNEKS, ya, itu sedang rancangan undang-undang ekonomi syariah. Karena kenapa? Pada saat ini ekonomi syariah masih berjalan biasa-biasa, masih berjalan sendiri-sendiri, ya. Peraturan undang-undangnya juga masih berjalan sendiri-sendiri, belum ada yang menaungi. Maka perlu adanya undang-undang ekonomi syariah agar kita tidak kalah dengan negara lain. Malaysia sudah ada sejak tahun 2013, ya. Dan makanya sekarang yang top lead ekonomi syariah itu kita masih di bawah Malaysia untuk beberapa hal, teman-teman semua. Nah, karena pada saat itu kesulitan juga untuk menembus ke DPR, alhamdulillah saya setelah dari Fose, ya. Jadi kisahnya kenapa saya bisa ikut membantu menyerahkan naskah akademik dan konsep RUU Ekonomi Syariah kepada pimpinan DPR, ya. Ini kepada wakil DPR Pak Aziz, dan juga ada foto lagi ntar bersama Pak Gobel, ya. Ini juga anggota DPR Bu Putri Komalasari. Kenapa saya bisa ikut menyerahkan dalam RUU naskah akademik ini? Karena gini, ini mungkin di sini juga teman-teman ada yang aktif organisasi ataupun aktivis, ya. Ketika saya bertemu dengan Mas Arief Rosyid ini, ketika di Bank BSM itu, beliau berkata, "Tufel, kamu setelah lulus mau ngapain? Cuma mau kerja doang? Atau mau apa? Atau mau lanjut studi?" Saya di situ menjawab, ya Mas, saya mau lanjut kerja. Lalu selanjutnya beliau bilang, "Saya berpesan kepada kamu, Vel, ya, saya nasihatin bahwasanya kamu jangan jadi aktivis yang mati. Jadi setelah lulus, karena banyak setelah lulus itu aktivis yang pada mati, yang sibuk menjadi autis, ya, kerja dengan urusannya sendiri-sendiri, tidak melanjutkan pergerakan perjuangan yang telah dibangun.
akhirnya setelah saya wisuda, saya lengser dari Posien Nasional, saya memutuskan diri untuk saya chat pribadi langsung Mas Arif Rosyid, Mas saya siap bantu Mas Arif di Dewan Masjid Indonesia ataupun di Rabu Hijrah, ya. Akhirnya pada saat itu, ya, beliau langsung merespon dengan baik, ya. Kondisi saya ngechat teman-teman, saya itu lagi ada di puncak, lagi ada di Bojongkoneng, ya. Tiba-tiba siang-siang saya ngechat, langsung direspon dengan baik, ya udah boleh banget. Sore bisa ketemu nggak di Jakarta? Akhirnya saya langsung pulang, langsung pergi ke Jakarta sorenya untuk bertemu. Dan di sana setelah sekian lama, ya tidak lama, besoknya hari Jumatnya saya langsung diajak untuk penyerahan dari undang-undang ini. Jadi pada saat ini, alhamdulillah saya sudah tergabung menjadi tim ekonomi syariah dari Rabu Hijrah. Ya, teman-teman, bayangin di Rabu Hijrah ini ada satu pelajaran yang saya ambil. Mereka semua ini tidak ada yang backgroundnya ekonomi syariah. Oh ini Pak Hendro Wibowo ya, dia dosen. Tapi yang teman-teman Mas Arif, Mas Firman, lalu juga ada satu bagian dia orang Katolik, tapi dia menguasai media. Mereka semua tidak ada yang backgroundnya ekonomi syariah, tapi mereka punya semangat dan punya jejaring. Ya, mereka punya semangat dan punya jejaring tentang ekonomi syariah. Kalau bukan kita orang-orang Tazkiyah, kalau bukan kita orang-orang di ekonomi syariah yang tampil, yang berani aktif, yang berani tampil ke depan, maka siapa lagi yang akan mengisi? Teman-teman mau ibaratnya yang mengisi adalah orang-orang yang bukan background ekonomi syariah. Maka ya dengan itu membuktikan bahwasanya saya hadir di sini ya membuktikan bahwasanya memang kita harus menjadi aktivis yang tetap hidup dan juga aktif gitu agar kedepannya teman-teman jangan sampai yang memimpin ekonomi syariah 5 tahun ke depan adalah bukan dari kalangan kita ya seperti itu ibaratnya. Karena ada salah satu quotes mengatakan Indonesia ini sudah terlalu lama untuk dipimpin oleh orang yang bukan pada tempatnya. Oke, mungkin karena terakhir ya, teman-teman ingat hidup itu selalu tentang dua pilihan. Bermudah-mudah saat ini untuk menunda kesulitan ataupun bersulit-sulit saat ini untuk menunda kemudahan. Nah, karena sejatinya hidup ini hanya tentang dua pilihan. Teman-teman ingin bersakit-sakit sekarang, ya, ingin aktif-aktif capek-capek sekarang, ya, atau teman-teman ingin berdakwah sekarang, namun kesengsaraan nanti. Seperti yang telah sampaikan tadi di awal, bahwasanya menjadi mahasiswa aktif itu capek, jadi mahasiswa yang nggak ada apa-apa juga capek. Jadi teman-teman pilih yang mana. Terima kasih, saya Tufel Muhammad Diansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Kak Tufail. Insya Allah tadi saya meng-highlight bahwasanya beliau menyampaikan jadi mahasiswa yang luar biasa itu capek, menjadi mahasiswa yang biasa-biasa saja itu juga capek. Nah, tinggal kita yang memilih mau menjadi mahasiswa yang luar biasa atau mahasiswa yang biasa-biasa saja. Dan juga tadi beliau mengatakan keluarlah dari zona nyaman, perbanyak berkarya dan juga berkontribusi. Masya Allah. Oke, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom komentar. Dan juga insya Allah nanti ada door prize buat 2 orang penanya terbaik, pulsa senilai 50.000. Oke, boleh bisa langsung bertanya. Baik, bisa langsung berarti ya? Boleh. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rozi dari Angkatan 19. Sebelumnya saya udah pernah ketemu kali ya sama Bang Tufail di salah satu kedai kopi kalau nggak salah diskusi soal bisnis, ekonomi syariah dan lain sebagainya lagi. Nah, saya malam ini cuman mau bertanya saja gitu, tips dari Bang Tufail barangkali untuk menjadi mahasiswa yang
yang apa kuda-kuda namanya, kuliah bisnis. Yeah. Nah, itu gimana Bang? Maksudnya cara manajemennya gitu. Soalnya kan kayak sekarang aja nih Bang, masih online aja yang bisa dibilang waktu tuh masih apa namanya? Senggang lah gitu. Banyak yang kosong tapi masih terkendala di situ. Nah, pengalaman dan tips dari Bang Tufel bagaimana Bang? Soalnya kan Bang Tufel dari anak bisnis juga kan. Iya, iya, iya. Siap. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mau langsung dijawab Kak atau Boleh. Langsung aja kali ya. Oke, siap. Oke, gimana? Ya, terima kasih Rozi ya atas pertanyaannya. Saya masih ingat Rozi pas itu ketemu di Kamu Kopi ya di Sentul, kita lagi diskusi pada saat itu. Untuk menjadi yang kuda-kuda, yang kuliah-kuliah dagang, mungkin saya akan menceritakan pengalaman teman saya ya, karena teman saya ini memang dia dari awal kuliah emang fokus ingin menjadi pengusaha dan akhirnya sekarang ya sedang bisa untuk kebeli mobil dan juga sedang membangun rumahnya sendiri. Beliau adalah Al-Ghifari, teman-teman semua, founder dari Muslimah Beauty Care ya. Yang dilakukan adalah ketika kuliah ya, dia ibaratnya di awal-awal dari Matrix sudah sering dagang teman-teman semua. Dia banyak ikut pelatihan. Jadi ketika kuliah ya, ke manajemennya adalah teman-teman ketika kuliah fokus untuk kuliah untuk pembelajaran, tapi ketika di luar kuliah di waktu senggang itu teman-teman gunakan waktu buat berdagang atau gunakan waktu untuk berbisnis. Karena sejatinya bisnis bukan hanya sekedar untuk jualan saja, ya. Tapi ketika teman-teman kuliah, teman-teman ikut acara, ikut kegiatan atau ikut suatu organisasi, itu teman-teman sedang bangun relasi. Dan itu juga dilakukan oleh dia. Jadi pada awal-awal ya dia juga aktif di organisasi juga, ya. Akhirnya dia membuka untuk bisnisnya sendiri pada saat itu, dan dia juga nikah muda pada saat itu. Nah dari situ dia bercerita, dia fokus. Jadi ketika habis kuliah dia fokus untuk mendalami materi-materi tentang bisnis, ikut pelatihan-pelatihan bisnis. Artinya kuncinya satu sih sebenarnya ya, adalah sudah punya tujuan nih. Nah, ketika manage-nya adalah ya ketika kuliah fokus kuliah, artinya ketika di jam kuliah, jadi jangan sampai kita belajar lagi, ibaratnya jangan sampai kita tidak memahami di kelas agar ketika waktu senggang kita tidak perlu mereview materi kelas, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang lainnya. Dan ini juga yang pernah saya tanyakan kepada Pak Safi Antonio pada saat itu bersama Bang Radit. Saya nanya ke Pak Safi'i ketika dulu awal-awal, Pak, lebih baik mana kita kuliah sambil fokus kuliah, mempertinggikan akademik, atau kuliah sambil bekerja atau kuliah sambil dagang. Dan Pak Safi'i pernah bilang pada saat itu, kamu bayangin ya, kamu misalkan kuliah sambil dagang, anggaplah dagang kamu pas ini masih dagang donat ya. Donat kamu dapat keuntungan 1.000 dalam sehari, kamu paling cuma bisa ngejual misalkan 50 donat. Itu berapa yang kamu dapat? Bayangin kamu sekarang fokus belajar ya, anggap kamu fokus belajar bahasa Inggris maupun tahfiz dan lain-lainnya, kamu mendapatkan beasiswa. Nah, berapa biaya beasiswa yang kamu dapatkan dibanding kamu dagang? Nah, mungkin teman-teman bisa menangkap dari sana ya artinya ya. Dan beliau Pak Safi menyarankan kamu boleh berdagang, tapi itu di waktu senggang kamu. Tetap prioritas kamu adalah kuliah. Mungkin seperti itu jawaban dari saya untuk pertanyaan pertama. Oke, lanjut. Ini Kak Ahmad Rizalul Fitri ingin bertanya. Kak Rizal. Oh ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih untuk materinya ya, sharing ilmunya yang cukup luar biasa sekali. Saya mau bertanya pada Kak Tufel ya, semasa kuliah mungkin Kak Tufel mengalami masa-masa krisis, baik itu masa-masa krisis karakter atau krisis dalam segala macamnya lah. Pernah nggak gitu? Dan bagaimana Kak Tufel melewati semua itu gitu? Oke. Siap. Ya, itu. Mungkin ini lagi, gimana kita bisa menjaga semangat kita dalam dakwah ini. Terima kasih. Pertama,
Pertama untuk jawaban masa krisis. Gimana untuk melewati masa krisis? Saya pernah mengalami masa-masa krisis ketika di kuliah. Bahkan ya saya mengalami masa krisis itu di awal-awal sebenarnya sih. Di awal-awal masa perkuliahan, di situ saya masa-masa struggling. Masa 5 bulan pertama saya kuliah di Taskia itu masa-masa struggling saya, masa-masa krisis. Di situ bagaimana saya menanggapinya adalah ketika teman-teman lagi krisis, teman-teman lagi down selama kuliah, teman-teman silakan ya untuk mencari kira-kira pelampiasan ya, mencari pelampiasan namun ke arah yang positif ya. Ketika teman-teman sedang lagi krisis ya, teman-teman cari pelampiasan yang ke arah positif. Dan terutama lagi ya, pengalaman saya ketika di masa-masa kritis, yang harus pertama teman-teman lakukan adalah untuk bermeditasi, untuk bermuhasabah, untuk berintrospeksi diri, untuk self talk dengan diri sendiri ya. Teman-teman kenapa bisa krisis? Teman-teman ini sebenarnya maunya apa ke depannya? Nah, teman-teman kenapa bisa krisis? Teman-teman ke depannya mau seperti apa? Nah, dengan melakukan hal-hal tersebut, merefleksikan diri, ya itu bagi saya pribadi itu sangat membantu untuk melewati masa-masa krisis. Lalu yang kedua, bagaimana caranya untuk berdakwah, konsisten dakwah ekonomi Islam dan juga kita melewati masa krisis tadi. Kuncinya cuma satu, ya teman-teman kelilingilah diri-diri teman-teman dengan orang-orang yang semangat juga. Kelilingilah diri teman-teman yang juga punya semangat mengenai ekonomi syariah. Nah, ketika lingkungan kita sudah semangat, nah insya Allah ke depan juga kita bekal istiqomah. Itu sih salah satu kenapa bisa konsisten, karena selama ini ya saya berada di lingkungan-lingkungan yang juga mendukung gitu, lingkungan-lingkungan yang ekonomi syariah. Lalu yang kedua, memang ada tujuan dari saya pribadi mengenai ekonomi syariah ini. Karena kenapa? Karena dari awal ya, saya sudah menetapkan bahwasanya saya ingin berjuang di jalan ekonomi syariah ini. Memang rasa turun itu ada. Saya sempat frustasi juga untuk mendakwakan ekonomi syariah karena pada saat itu saya pusing ya teman-teman dengan banyaknya perbedaan fatwa. Tapi saya pusing pada saat itu, akhirnya yang membuat saya bisa bertahan adalah saya konsultasi kepada mentor. Saya berkonsultasi kepada guru-guru dan alhamdulillah di situ menjadi banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan. Ya sekarang intinya untuk melewati masa krisis dan juga konsisten, teman-teman banyak untuk self talk, banyak-banyak untuk merefleksikan pada diri sendiri sebenarnya maunya apa. Dan juga teman-teman dalam hidup ini juga harus mempunyai why. Kenapa teman-teman ingin aktif di ekonomi syariah. Mungkin itu untuk yang kedua. Oke, lanjut ya Kak. Ini Masya Allah banyak yang bertanya nih. Baik, jazakallah khair. Kak Tufail. Mungkin pertanyaan berikutnya ini Kak, dari Alwi Abi Azhar, biasanya usia-usia mahasiswa tuh sulit banget menemukan jati diri, entah itu personal, strength atau weakness, terus passion apa. Nah, Kak Tufail bagi dong pengalaman menemukan diri sendirinya. Halo, cek. Masuk Ya. Bang. Oke, tentang ini ya, tentang menemukan jati diri. Nah, ini sebenarnya yang saya sampaikan tadi ya. Ini masih relate juga sama apa yang disampaikan di awal. Halo. Iya Kak. Ya, untuk menyembuhkan jati diri ini membutuhkan memang proses yang panjang, teman-teman semua. Hal yang wajar ketika kita menjadi mahasiswa itu terjadi yang namanya krisis identitas, ya, atau yang kita sebut dengan quarter life crisis. Nah, cek. Halo, suara jelas ya? Kedengaran nggak? Kedengaran. Oh, ada mantu. Nah, oke, sip. Ya, ada namanya bisa kita sebut biasa itu dengan namanya quarter life crisis. Nah, bagaimana saya menemukan jati diri dan juga menemukan ini? Sebenarnya jujur itu masih berproses juga dalam diri saya untuk menemukan hal tersebut. Cuman ya kuncinya satu, teman-teman, untuk kita menemukan jati diri adalah dengan banyak memahami, dengan banyak mengenali diri kita sendiri. Ya,
Pertama, kita kenali dulu diri kita sendiri, kita pahami diri kita, banyakin untuk luangin waktu ngobrol dengan diri sendiri. Kita ini maunya apa, kita ingin jadi seperti apa, refleksikan apa yang udah kita lakukan. Itu yang pertama. Ya, mengenai diri sendiri. Dari mengenai diri sendiri ini juga teman-teman bisa untuk mengikuti tes bakat, tes minat, ataupun tentang personal test agar tahu teman-teman tipenya seperti apa. Yang kedua, ketika kita lagi diambang seperti ini, ya banyak-banyak juga untuk yang namanya tahanuts, ya. Yang banyak-banyak juga untuk berkhawat dengan Allah SWT, ya. Jadi ibaratnya mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah teman-teman banyak untuk berdiskusi, ya. Banyak untuk berdiskusi, banyak untuk bertanya pada orang-orang yang dirasa teman-teman ingin belajar kepada mereka. Ya, silakan ketika teman-teman lagi bingung mencari jati diri, ya, untuk banyak berdiskusi, untuk banyak-banyak mencoba bidang-bidang ataupun hal-hal yang teman-teman ingin ketahui. Silakan untuk di riset, silakan untuk di searching, di stalking, ya, ataupun bertanya. Jangan malu untuk bertanya, karena sesungguhnya untuk mencari jati diri itu adalah perjalanan yang panjang, ya. Saya orang yang percaya bahwasanya jati diri ini bukan sesuatu yang yang ada begitu saja, tapi sesuatu yang harus kita temukan dan itu melalui proses yang panjang. Mungkin seperti itu jawaban untuk Saudara Alwi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Abdul Raul. Bagaimana sih tips kalau dari Kak Tufel nih? Kan ada deadline tugas dan lain-lain, gimana itu ngatur waktunya di kala sibuk tuh Kak? Oh, oke. Cara ngatur waktu ya di kala sibuk ya. Jadi untuk mengatur waktu di kala sibuk, pada saat itu awal-awal saya kuliah, saya bertanya kepada mantan mahasiswa berprestasi juga, ya. Saya bertanya, Kak, gimana cara Kakak ngatur waktu? Kata dia satu, ketika kamu di kuliah, ketika kamu di kelas, kamu fokus mendengar isi dari kuliah tersebut, ya. Oke, ketika kuliah fokus untuk memahami, ya. Bahkan pada saat itu untuk tidak coba untuk memainkan HP. Intinya fokuslah ketika kuliah, ya. Jadi karena kenapa? Agar ketika kita di luar kuliah, waktu luang kita banyak. Ketika waktu luang kita bisa menggunakan hal-hal yang lain. Lalu untuk tugas seperti apa? Untuk tugas biasanya kita bisa cicil teman-teman semua, jangan di deadline, atau teman-teman bersahabatlah dengan orang-orang pintar. Nah, itu juga salah satu strategi, ya. Bersahabatlah dengan orang-orang pintar, ya. Bersahabat dengan orang-orang pintar, di mana ketika kita ada tugas, kita bisa bagi-bagi tugas, kita bisa sharing-sharing di sana tugas seperti apa. Bisa bahu-membahu untuk mengerjakan tugas tersebut. Kuncinya cuma 2 itu aja sih sebenarnya. Ketika kuliah fokus, ya. Lalu juga dicicil dan juga bersahabatlah dengan orang-orang yang pintar di kelas. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini pertanyaan dari Ulfia. Assalamualaikum Bang. Ulfia mau tanya dong, gimana menanggapi lingkungan kita yang toksik. Sedangkan kita tuh punya potensi untuk berkembang, punya skill yang bagus, namun lingkungan tidak mendukung. Seperti banyak teman yang bilang sok sibuk lah, sok pintar gitu. Padahal kita ingin produktif, ingin mengembangkan diri. Iya, itu Kak. Bagaimana Kak? Oke, ya itu juga hal yang saya lakukan, bukan saya lakukan, maaf. Maksudnya yang saya pernah alami ya teman-teman. Cuman ini saya alaminya bukan ketika di kuliah, tapi ketika di SMA. Ya, saya di SMA sempat mengalami hal tersebut. Yang harus dilakukan adalah kamu kalau ingin jadi aktif, ingin jadi aktivis, ya juga ingin bermanfaat, intinya ingin keluar dari zona yang toksik itu, satu ya coba untuk sedikit menjauh, sedikit keluar dari lingkungan mereka, ya. Rubah mungkin tadi yang kamu sahabatan, coba kamu rubah jadi cuma teman, ya. Kamu cari circle lain, ya. Kamu cari circle lain, ibaratnya yang bisa mendorong kamu. Bukan artinya kamu meninggalkan mereka, tapi kamu cari circle lain yang bisa lebih mendukung kamu. Yang kedua adalah teman-teman, ya, kamu coba untuk tebal telinga. Ngerti nggak maksudnya tebal telinga? Artinya tebal telinga adalah, ya, untuk bersikap bodoh amat, tidak mendengarkan perkataan orang lain. Ah, kamu mah sibuk, kamu mah ini. Ya itu jangan pernah terlalu dipikirkan. Karena ya wajar aja gitu. Karena kita nggak pernah bisa membagikan orang lain. Kita tidak pernah bisa membagikan semua orang. Ya, kalau kita ingin membagikan semua orang, ya jual es krim aja gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah untuk memilih skala prioritas. Kalau memang
apa yang kamu cita-citakan itu menjadi prioritas kamu dibandingkan ibaratnya cuman sekedar teman-teman ngajak main ya, ngajak main yang keseringan gitu ya, ibaratnya ngajak main cuma main-main biasa, karena kamu nggak ngerasa nggak enak ya jangan. Lebih baik ya apakah kamu ingin mengorbankan masa depan kamu hanya untuk hal-hal seperti itu. Bukan arti di sini kita nggak boleh nongkrong, nggak boleh lain, nggak. Saya juga sering kok nongkrong. Cuman saya percaya bahwasanya tidak pernah ada kata sibuk sebenarnya, tidak pernah ada kata sibuk. Yang ada adalah tidak prioritas. Nah makanya ya tebal-tebal telinga aja gitu untuk lingkungan tersebut, dan yang kedua ya jauhi gitu. Cari lingkungan yang baru, ya rubah statusnya menjadi sahabat ya menjadi teman. Yang dengan artinya juga kita tidak meninggalkan, juga kita tetap coba merangkul mereka. Cuman ibaratnya yang pertama adalah kita mengamankan diri kita terlebih dahulu. Mungkin itu untuk jawabannya. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Saifullah Al-Maslul. Saya mau bertanya, Kak, bagaimana cara kita agar tidak puas atau haus terus akan ilmu? Oke. Ini juga pertanyaan yang menarik nih, dan ini juga yang pernah saya alami. Ya, jadi dulu saya itu punya PR pribadi, teman-teman, orangnya gampang puas. Ya, jadi saya punya PR pribadi dulu orangnya gampang puas dan ngerasa kalau udah punya sesuatu tuh ya udah gitu. Tidak. Ternyata ya ketika saya makin banyak bertemu dengan orang, saya makin banyak pergi keluar daerah, ya, itu saya merasakan bahwasanya satu hal, teman-teman ingat, di atas langit masih ada langit. Nah, yang artinya apa? Ini apapun kita, apa yang sudah kita capai, ya, percayalah bahwasanya masih banyak orang-orang yang ada di atas kita. Masih banyak orang-orang lebih dari kita. Apakah kita ingin berhenti sampai di sini? Gitu. Dan ingat teman-teman satu hal, mungkin di sini ada yang sering ikut lomba juga, ada yang sering ikut kompetisi. Ya, saya mau ngikutin satu hal dari ini yang juga pelajaran yang saya ambil. Ketika teman-teman menjadi juara lomba, ingat nih ya, ketika teman-teman di juara lomba, bukan berarti teman-teman itu yang terbaik. Bisa jadi teman-teman adalah orang yang paling mending dibanding peserta yang lain. Paham gak di sini maksudnya? Jadi ketika lomba menang itu jangan merasa sombong terlebih dahulu, jangan merasa terlalu berbangga hati juga. Karena bisa jadi teman-teman itu bukan yang terbaik, tapi merupakan teman-teman adalah ibarat paling mending gitu. Yang artinya apa? Masih banyak orang-orang lebih baik tidak ikut lomba di kompetisi tersebut. Karena menang lomba itu juga kita harus cek skalanya ibaratnya. Yang ikut lombanya itu siapa aja. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi jangan pernah merasa kita ikut lomba, kita mencapai achievement, itu kita cukup sampai di situ. Tapi masih banyak, ingat tadi ya, di atas langit masih ada langit, artinya masih banyak orang-orang yang lebih dari kita, maka kita tidak boleh untuk cepat merasa puas. Itu sih yang membuat saya tidak merasa puas adalah ketika saya banyak bertemu dengan orang, dan saya merasakan di situ, bahwa saya masih banyak yang lebih dari saya, dan di situ saya menjadi semangat. Oke, siap. Ini mohon maaf banget nih teman-teman. Sebenarnya masih banyak pertanyaannya, tapi karena waktu untuk sesi pertanyaan udah habis ya. Mohon maaf banget. Dan juga tadi udah dijawab dengan sangat baik oleh Kak Tufel. Oke, langsung juga sekaligus saya beritahu yang untuk penanya terbaik ya, 3. Saya ambil 3 orang. Tadi ada Ahmad Lutri, Tulvia, dan juga Saiful. Bisa menuliskan atau kontak personnya di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita ke acara berikutnya, yaitu pembacaan doa. Kepada Saudara Izel, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Setelah kita tadi menyimak ya rangkaian materi, alangkah baiknya kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca doa bersama-sama. Mari kita menundukkan kepala sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin.
hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi lil jalali. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dini wa ahli wastur abni. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'maltu. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Syukron kasiran. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Izaldin. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Para peserta dimohon untuk menyalakan kameranya. Yuk, masuk di dokumentasi nih. Oke, senyum ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bentar. 1, 2, 3. Gimana? Udah semua? Admin? Sudah, Kak. Bentar. Alhamdulillah. Oke. Berarti kita ke penghujung acara yaitu penutupan. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat. Juga terima kasih banyak kepada Kak Tufail yang telah menyampaikan materi. Ya, Masya Allah. Mungkin itu dari kami juga panitia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya Sujansi undur diri. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukron Kak Ilmu. Dan teman-teman. Ikron Kak Tufail. Ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya Bang, dimaafin Bang. Kak Tufail. Syukron Murtada. Izin pamit ya teman-teman. Sehat-sehat. Siap Kak. Terus Kak Tufail. Udah siapa ini? Keren. Jazakumullah Kak. Assalamualaikum.